Ya nanti kalau udah. Loh enggak bisa. Ini ya. Yang lain punya hak. Loh aku gak iso selawatan tapi sembayangku luwih temen ya. Ya apa? Ya biar nonton ke Pak Lurah sama Pak Camat kalau dia. Loh kalau gitu enggak bisa ngasih cuma 6 orang, lainnya juga punya hak. Terutama pemerintah setempat ya. Di sini karena apa ya? Kita nggak usah nutup lah. Penghasilan di sini banyak ya. Entah uang itu gimana kita nggak tahu ya. Tapi kalau memang pemerintah mau lihat gitu, ayolah, negara itu banyak. Masa ngentas orang 6 nggak bisa? Atau gini, ada kemungkinannya bisa banyak. Misalnya gini, Pemkot, pimpinan Bu Risma memberi rangsangan, siapa mau pulang saya kasih pesangon sekian. Utamanya. Iya. Ngono ta? Ngono. Enggak. Oh, enggak malah. Enggak, boten ini. Di sini itu yang penting, pertama itu kalau orang dipaksakan tidak mungkin mau, tidak akan selesai itu. Tapi penyadaran buat dia, bekal buat dia. Misalnya setelah dia bekal dari segi agama udah ada, paling enggak dia ada keterampilan. Ada pendidikan bagaimana cari uang yang banyak, nyimpen ya apa, nanti usaha apa dia. Itu yang harus Ya makanya yang ngasih modal siapa? Ya terang enggak pemerintah atau peran masyarakat yang pemerintah mampu. Kecamatan apa Kota Madya? Kalau Kota Madya katanya nggak pernah mendirikan ini. Artinya kalau kecamatan mana mungkin Pak, tidak punya kemampuan saya kira, apalagi desa. Nah ya itu kan. Tapi saya kira mustahil Pak kalau nggak mampu, kalau hanya orang 6 itu ya. Jangan banyak-banyak, 6 dulu. Sekarang gimana kalau yang 6 ini dicemburi sama yang lain? Ya biar dia semangatnya sama dia. Enggak, maksud saya apa haknya yang 6 orang ini sehingga yang lainnya tidak dapat? Haknya dia. Iya. Kok sing liyane gak mbok hitung ngono lho. Nah, itu. Supaya dia mau. Haknya apa? Dia. Supaya dia mau tampak kayak dia, mau apa? Enggak. Gini, 6 sampean ngasih, misalnya Pak Camat ngasih 6 orang modal. Sekarang yang lainnya bilang, apa dasarnya yang 6 orang dikasih kami tidak dikasih? Karena dia mau berubah. Gitu. Apa buktinya dia mau berubah dan saya tidak? Ya misalnya dia mau sholat ya, mau berbaik mau berbaik, dia mau menyimpan kebenaran, kalau kerja dia kerja yang benar, ojo sampai kena kiwir-kiwir. Nah, itu ya. Tadi kan dasarnya kan karena selawatan. Iya. Ya mudah-mudahan habis selawatannya benar berubah gitu loh Pak. Bagaimana cara menilai bahwa ada 6 orang yang lebih hebat daripada yang lain? Bagaimana caranya? Ya nanti dibuktikan Pak Camat, Pak Lurah, ayo gawe gitu. Parameternya apa? Parameternya? Ukurannya apa? Ya nanti kalau udah. Loh enggak bisa. Ini yang lain punya hak. Loh aku gak iso selawatan tapi sembayangku luwih temen ya. Ya apa? Ya biar nonton ke Pak Lurah sama Pak Camat kalau dia. Loh kalau gitu enggak bisa ngasih cuma 6 orang, lainnya juga punya hak. Iya. Biar sama-sama nonton bareng-bareng berubah. Gitu. Betul enggak? Iya. Keren. Bersama-sama berubah gitu. Lah ya kalau gitu terus bagaimana? Masih usul 6 orang? Kalau nggak mampu banyak-banyak ya udah 6 dulu. Nggak bisa 6 orang ini gitu. Tidak punya hak apa-apa karena parameternya nggak jelas. Siapa yang menilai dia lebih insaf agamanya? Siapa yang menilai? Ya Tuhan Pak. Lah kalau Tuhan yang menilai, Tuhan menentukan 6 orang, bukan sampean yang menentukan 6 orang. Ya enggak, tapi gambarannya itu Pak. Loh enggak bisa. Dalam praktek enggak bisa. Dalam prakteknya enggak bisa 6 orang ditolong yang lainnya tidak. Tapi itu kan biasanya ya Pak ya. Bertahap Pak. Loh, untuk menentukan tahap 1 siapa, tahap 2 siapa yang menentukan? Ya teman-teman sendiri supaya aku tak berubah Pak Lurah tak berubah. Ya apa caranya Pak Lurah bisa bantu saya? Paling enggak kan. Terus gitu. Yang menentukan, oh ya kamu berubah. Siapa? Siapa yang menentukan? Siapa yang menentukan, oh kamu sudah berubah, kamu belum? Sopo? Ya menurut saya ya tinggal dia. Saya kira Tuhan itu akan adil ya. Loh, kalau ini bukan Tuhan, ini kita di sini. Loh iya Pak, Tuhan akan melewat Pak Lurah, Pak Camat. Iya, sekarang Pak Lurah nentuin 6 orang. Tahap pertama 6 orang, tahap kedua. Liane lho Pak, apa dasar kok dhisik aku kari? Loh ayo podo melok berubah gitu Pak Lurahnya. Kalau gitu Pak harus menyediakan sekian ribu. Ya mudah-mudahan gitu Pak. Loh kalau gitu enggak bisa 6 orang dong. Terutama. Loh, enggak bisa terutama 6 orang tadi. Iya, karena dia mau tampil di situ kok. Loh, itu. Apa dasarnya cuma mau tampil di sini dianggap lebih baik daripada yang tidak tampil? Karena gini Pak ya, kadang-kadang dia nggak bisa. Sekarang buktinya Pak aja ya. Tadi ditunjuk apa non dia misalnya. Siapa yang bekerja di sini? Dia gak ada yang ngacung.
Tapi teman-teman tadi 6 Oke, itu salah satu kriteria. Iya. Salah satu kriteria. Sekarang itu tidak cukup untuk menentukan bahwa dia lebih baik daripada yang lain. Nggak bisa. Gak iso, Pak. Ngono iku gak iso ngono carane. Gak bisa gitu caranya. Gante paling ngono Pak. Ya gak bisa. Itu nanti akan membuat yang lain cemburu. Karena iman seseorang tidak bisa diukur oleh Pak Lurah. Iya. Nggak bisa. Mulanya gak gampang nangani ngene iki gak gampang. Tapi kalau gak ada usaha, ya samat selamanya gini Pak. Siapa yang bilang yang lainnya tidak berusaha, yang ini tadi berusaha? Mereka mau maju, tapi mereka tidak bisa bersuara baik seperti yang tadi gimana? Apa wong sing suaranya apik kalah karo wong suaranya gak apik? Ya ada Pak di bidang lain. Misalnya dia mau datang ke musola, mau datang ke masjid untuk apa ngaji, karena dia sini hampir tiap bulan ada pengajian ya Pak Lurah ya. Ini loh, sampean tuh terbiasa menentukan tanpa mempertimbangkan keseluruhan. Ngono lho. Nek ngono carane iki sing nggarai wong liyane terus ngamuk terus demo sak piturute, gak iso. Kudu ditimbang mateng-mateng kabeh. Mulane nek saya yang penting sapa sing gelem mulih kita kasih rangsangan. Nanti kelihatan siapa yang memang punya niat. Tapi kalau kita yang menentukan oh iki luwih apik kon mulih, saiki takonono arek nemang. Gelem mulih ta gak? Ya tanya lagi mana yang nama tadi makanya kriterianya kan bukan 6 dan yang lain, kriterianya adalah sopo sing gelem mulai secepatnya kan gitu. Iya. Bahasa itu Pak, bahasa itu Pak. Kita jangan suka ngatur-ngatur menurut pendapat kita. Kita ini bukan Allah, Nabi saja tidak boleh mengharamkan sesuatu, menyatakan ini luwih apik teko iki Nabi gak oleh. Ojo meneh sampean, ojo meneh aku. Ngono lho ya Pak. Allah saja yang berhak menentukan iman seseorang. Itu akan menimbulkan persoalan yang panjang di belakang harinya. Tapi saya menghargai niat baik sampean. Tapi metode seperti itu loh sing nggarai wong Islam saiki kacau kabeh. Mulai ndek sinetron iku ana lonte terus ditekane ustad, wala taqrabu zina, terus iya saya insaf ngono ta. Gak ono ceritane. Gak ono ceritanya, tidak bisa begitu. Pengelolaan sosial itu berbeda masalahnya, makanya Islam tidak maju karena tidak pernah belajar ilmu sosial, tidak pernah mempelajari seluruhnya masyarakat ini secara seksama. Gitu Bapak. Jane mang ya wis enak lho, peno kesusu ngomong. Gak apa-apa. Loh, laga wani Pak jenenge iku Pak. Manggan sampean ngomong, umpamane Bu Risma nawani, sopo? Sampean ngomong bukan begitu. Ya pemerintah Pak Camat, Pak Lurah. Lho Bu Risma gak nyambung sampai gini. Sakjane wis kepethuk mang, sampean muengkok rono. Aku nguber rono. Gak kepethuk, aku pedhuk Cak Tolo malah. Ya. Oke, matur sembah nuwun, niate wis apik. Sambung malih. Belajar ngetono unek-unek rembug sambung. Monggo. Saya sadurunge liyane aku rene iki aku gak kepengin dadi kiai. Aku rene mikirno ya apa teman-teman sampean iso metu teko kene suatu hari. Maka prosedurnya, caranya semua saya hitung. Mulane aku ngeyel pol aku karo iki, Mang. Apa sebabnya? Mergo gak iso dipraktekno iku, Mang. Gak iso dipraktekno terus liyane ya apa? Kan begitu. Tawaran saya adalah Bu Risma dilihat APBD Kodia ada berapa persen kira-kira untuk doli, sekian ratus ribu rupiah atau sekian juta ditawarkan kepada siapa saja yang mau segera balik ke masyarakat. Itu kan akan muncul siapa yang benar-benar akan pulang. Bukan karena selawatan kita anggap lebih baik dari yang tidak selawatan. Kan begitu. Itu saya mohon maaf sebab ini saya kesini bukan untuk pengajian. Saya kesini karena saya mohon kepada Allah ada solusi untuk masyarakat yang menderita. Itu ya. Gak ono ustad, gak ono kiai, aku duduk ustad. Aku rene duwe cita-cita sampean uripe slamet mengarep. Sambung malih monggo. Berikutnya. Buri, ono, kiwo. Halo. Ndi etan niku rek? Kanan. Oh, kanan. Ibu-ibu. Ndi. Ibu, Bu. Dari sebelah sana, saya persilakan. Barokah, kelompok barokah. Ye, keren. Kelompok barokah. Halo.
Mboten-mboten. Kelompok putih. Kelompok putih. Halo. Sing ngajeng bakul tahu. Cak Brio, kalau tidak ada, Nggih. kita akan tanya kepada yang hakul yakin, ainul yakin, ilmu yakin ngurusi sehari-hari. Jadi saya mohon Pak Lurah sama beliau-beliau ini untuk menguatkan pendapatnya terhadap yang tadi terjadi maupun secara keseluruhan. Karena tadi kan saya tanya, iki sopo sing kudu tanggung jawab nang konco-konco iki sopo? Ulama ta, pemerintah ta, aku ta, Kiai Kanjeng ta, lak kudu ono. Beliau kan sukarelawan. Beliau sukarelawan. Kalau Pak Lurah setengah sukarelawan, setengah pemerintah. Artinya gurung mesti pemerintah gelem ngene, tapi beliau rela untuk melakukan seperti ini. Dan seharusnya Pemda Kodia bukan hanya merencanakan untuk nutup, tapi juga melakukan bimbingan-bimbingan dan mengeluarkan fasilitas untuk merangsang supaya mereka benar-benar akan keluar dari sini. Kan begitu? Kudune sing ngadik ndek kene iki dudu aku rek, tapi wali kota Surabaya. Leres tamboten? Aku jane gak kepengin ngomong ngene. Tapi ruwo. Ngono ya? Tak kandhano kartolo kapok kon kok. Dilebokno jeding kon kok. Monggo Pak Syafiq Rumin Pak Lurah monggo. Nek ngadeg ngene iki Presiden Idoli nggih. Kabeh sehat kabeh? Alhamdulillah. Kabeh iku adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam iki terima kasih banyak Cak Nun. Mapunten sanget. Niki adalah upaya kita bersama karena niat kepada Allah satu sisi. Yang kedua, kami seluruh jajaran nek ngomong tanggung jawab dudu tanggung jawab satu pihak. Kabeh kudu tanggung jawab dengan persoalan ini. Kira-kira bener gak? Betul ndak? Pak RT ini kudu tanggung jawab, Pak RW ini kudu tanggung jawab, Pak Lurah kudu tanggung jawab, Pak Camate kudu tanggung jawab. Saya selaku LSM pembina lokalisasi Surabaya juga harus tanggung jawab kepada sampean semua. Amin. Yang kedua yang lebih bertanggung jawab njaluk sepuro. Poin kedua kok sih, tapi aku kepengin murui kabeh. Ono zakat, ono infak, ono sedekah. Nggih. Nek zakat kudu. Nek infak sak karepe atine. Betul. Nah, sing kudu sing zakat iku pemerintah. Betul. Nek awake dhewe tanggung jawabnya bukan tanggung jawab kudu tapi fardu kifayah. Ya. Kalau pemerintah fardu ain. Ya. Ya. Jadi tidak bisa disamakan semua kita bertanggung jawab lo gak sampean dibayar kene gak kok. Betul. Ya, jadi sampean sebagai LSM itu orang yang sebenarnya lebih unggul dan sampean melakukan lebih banyak hal daripada yang seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap doli. Terima kasih. Kita tanggung jawab moral Bapak. Nah, tanggung jawab moral kalau mereka tanggung jawab kenegaraan. Betul. Sesuai dengan UUD 45 yang menyantuni semua fakir miskin, anak yatim, sampai termasuk fakir miskin dan anak yatim. Itu ya. Jadi sampean tak jaluk sampean iki mulya. Amin. Gak iso dipadano karo pemerintah. Nek pemerintah nglakoni ngene iki, iku anjane kewajibane dibayar. Sampean gak dibayar gelem nglakoni ngene berarti sampean luwih dhuwur derajate ning ngarepe Gusti Allah. Amin. Gitu ya? Ya. Oke. Kapan-kapan kalau gini lagi kita mohon wali kota datang ke sini. Saya sama Pak Lurah akan berusaha sebisa-bisanya agar yang datang ke sini langsung wali kotanya. Gitu ya. Monggo sampean terusaken poin kedua. Kemudian yang kedua, harapan kami semua, anak-anak saya, khususnya yang ada di wilayah lokalisasi Surabaya dan pada wabil khusus yang ada di Doli, jangan putus asa. Jangan putus asa. Biar orang menggonggong Anda sampah, tapi Anda adalah bukan sampah. Anda adalah manusia yang mulia di hadapan Allah. Anda adalah manusia yang mulia di hadapan Allah. Semulia-mulianya manusia terhadap panjenengan diholokno kaya apa sampean sabar nggih? Kan sabar nggih? Nggih mboten? Nggih mboten? Alhamdulillah. Karena kunci
daripada sabar itu adalah hamba Allah yang dikasihi. Saya banyak melakukan pembinaan-pembinaan kepada sampean, tujuan satu hanyalah karena tanggung jawab moral saya kepada panjenengan. Banyak yang kita lakukan. Kalau ada kebijakan pemerintah dalam hal ini penutupan, Safik inilah ke depan untuk mensosialisasikan kepada Anda semua agar walaupun ditutup, katakanlah memangnya kebijakan betul akan dilakukan. Ayo kita ngomong-ngomong sing bener. Ini juga manusia, tidak mudah telapak ditutup tangankan begini, enggak gampang. Persoalan ini adalah persoalan sosial. Yang saya tahu, Cak Nun, di saat saya sering ngomong-ngomong sama anak-anak saya atau adik-adik saya yang ada di sini, satu hal karena ekonomi, Cak Nun. Yang pertama, yang kedua karena banyak yang ditinggal suami. Kira-kira yang ngono to nggih. Sebabnya anake wis teng kriyet nang omah, gak ono pendapatan, akhirnya bingung nang Surabaya, ketemu nang kene, ketemu Safik. Nggih. Nggih. Nggih mboten. Sampan sering dibina Safik mboten? Dibina napa mawon coba? Ayo jelaskan. Suarakan Anda. Karena saya sering membina sampean dalam hal ini. Baik itu keagamaan, baik itu pembinaan mental, kerohanian, keterampilan. Ini bagian daripada tanggung jawab kita selaku lembaga swadaya masyarakat yang ada di sini. Saya mohon dukungan semua pihak, dalam hal ini para pengelola, saya mohon dukungan. Kalau toh ada anak-anak kita yang mau pulang, yang sudah kita bina, alhamdulillah kemarin saya juga menikahkan satu anak yang dari Surabaya. Alhamdulillah dengan hasil pembinaan kita, karena anak-anak kita akan tampilkan hari ini, beliaunya tidak ada. Mungkin karena sudah menikmati kenikmatan yang apa yang disampaikan oleh Pak Mbak Ainun Najib tadi, bahwa saya puasa apabila saya sahur adalah yang nyauri adalah suami saya, kan begitu? Ingat nggih? Semua kepingin begitu mboten? Amin. Ini harapan kami, adik-adik saya, anak-anak saya, dan harapan kepada semua pihak. Saya juga terima kasih banyak atas dukungan segala hal, baik secara moral, material, sehingga dapat terjadinya sesuatu kegiatan yang seperti ini. Tak lupa pula atas dukungan Bapak Muspika di sini yang hadir, beliaunya Pak Kapolsek, kemudian Pak Camat yang diwakili oleh Pak Sekjam, dan tidak lupa pula Pak Kapolsek Sawahan adalah satu-satunya pandikan yang ada di wilayah sini. Doakan beliaunya semua ini sehat, amin. Doakan semua pimpinan kita di sini sehat, amin. Kemudian jujur, amin. Yang kedua adalah selalu berbakti kepada kedua orang tua dan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu aja yang perlu kita sampaikan, sekedar penyampaian moral kita. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa koyo ngono kalimat sampean Ustaz. Ya Allah, yai sampean. Padahal nek 15 tahun kepungkur, ya apa sih? Ndek-ndekan ae lah. Ayo moco kon gak urun belas coy. Piringe ubengno jangkrik. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Proses perjalanan alhamdulillah Gus sampean saged ngomong kali dulur-dulur saniki, monggo Pak Lurah bae disampaikan dumateng warga. Monggo Pak Lurah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara di sini pemerintahan, Cak Nun. Tugas saya sebagai pelayan masyarakat, pelayan warga masyarakat, juga membina warga masyarakat yang ada di wilayah Putrajaya ini. Khusus untuk teman-teman para wanita harapan. Kenapa saya teman-teman? Enggak ada sekat
antara lurah dengan teman-teman para wanita harapan. Saya menghargai sebagai manusia teman-teman wanita harapan ini. Jadi tugas kami di pemerintahan adalah membina Cak Nun, memberi pembinaan mental, pengajian, keterampilan yang sudah kita laksanakan dan terus kita laksanakan untuk bekal para wanita harapan nanti kelak apabila sudah dari Biro Kesra sudah menyampaikan kepada kami bahwa nanti akan diajukan PAK untuk bantuan modal bagi teman-teman para wanita harapan yang sudah sadar dan pulang ke rumah dan berusaha di tempat asalnya. Itu yang sudah disampaikan. Kemudian kelurahan sendiri dan kecamatan Bapak juga melaksanakan pembinaan sendiri, yaitu keterampilan yang bulan kemarin dilaksanakan selama 9 hari. Ada 3 kegiatan kemarin itu, keterampilan menjahit, salon, dan memasak. Alhamdulillah yang mengikuti keterampilan dari para wanita harapan itu sebanyak 141 orang. Dan alhamdulillah setelah ikut pelatihan dan pendampingan dari tim krisis center pendekatan-pendekatan, 1 itu menikah dan kami nikahkan di Kecamatan Sawahan karena dia warga Kota Surabaya. Dan sebagai saksi Pak Camat menjadi saksi nikahnya. Dan alhamdulillah yang suami juga menerima istrinya itu apa adanya. Alhamdulillah sudah saya tanya, saya undang ke kantor, saya tanya, sudah tahu pekerjaannya? Sudah Pak, saya mau ikhlas menerima istrinya sebagai istri. Siap Pak, saya ikhlas. Seperti itu Jan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan inayahnya pada mereka berdua. Dan harapan kami juga kepada teman-teman seluruh wanita harapan juga, apabila memang benar-benar mau berhenti dan kembali ke asal. Kami tidak memaksa, kami tidak memaksa. Saya minta kesadaran sendiri. Kami tidak memaksa. Saya menunggu dari respon teman-teman sendiri. Kalau memang benar-benar dari hati nurani untuk berhenti dan berusaha usaha yang lain di tempat asalnya, kami siap memfasilitasi. Apabila itu warga Kota Surabaya, kami usahakan ada bantuan stimulan, dan apabila luar Kota Surabaya, kami berusaha memfasilitasi ke provinsi. Dan dari provinsi memang menjanjikan nanti setelah PAK itu ada. Kami menyatakan bahwa apabila dari provinsi minta banyak sekaligus berangkat, sekaligus pulang, kami tidak bisa. Terus terang kami tidak bisa. Kalau memang satu-satu menunggu kesadaran dari teman-teman para wanita harapan, kami sanggup. Sewaktu-waktu kalau memang dari teman-teman para wanita harapan mau berhenti, kami sanggup memfasilitasi hal seperti itu. Yang sudah kami lakukan di sini, Pak. Sekira itu yang perlu saya sampaikan kepada seluruh teman-teman sekalian, khususnya para wanita harapan dan kepada seluruh warga Putrajaya. Seperti itulah tugas kami untuk membina, melayani pada warga masyarakat khususnya, dan khususnya di lokalisasi Doli dan Jarak ini. Kami tidak ada perbedaan antara warga masyarakat yang ada di Kelurahan Putrajaya dengan warga yang ada di lokalisasi. Tidak ada perbedaan. Kita semua sama, kita semua manusia yang perlu dan harus kita hargai dan kita manusiakan. Karena itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.